Ini kandang kambing bur semi umbaran, bisa diliarkan dan ambingnya kelihatan bagus-bagus. Nah, spesialis untuk kambing bur. Teman-teman pecinta kambing bur, nantinya selamat menikmati edisi kali ini. Nah, ini kita berada di Kota Mojokerto, tepatnya di mana nanti kita bahas di video ya. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wassalam di khudurikum, welcome back to my channel. Selamat datang kembali di Bukan Dokter Hewan, cerita inspiratif seputar dunia hewan. Selamat datang juga di Kota Mojokerto, tepatnya ini di Golden Boar. Sudah bersama dengan Pak Joni. Selamat siang jelang sore Pak Joni. Selamat siang Mas. Gimana kabar hari ini Pak Joni? Oh baik, baik, baik sekali. Ini Pak Joni ini terinspirasi untuk beternak kambing bur ya Mbak ya? Iya. Ini di awal mula beternak ya, ini dulunya ikut-ikutan, hobi, atau memang melihat potensi ke depan daripada pengembangan kambing bur ini Pak Joni? Ini ya pertama lihat-lihat di YouTube. Lihat di YouTube kok kambing ini bagus sebagai kambing pedaging. Dan kok harganya wow gitu fantastis ya. Fantastis ya. Ya. Terus kita coba beternak, beli beberapa ekor. Ternyata bener. Setelah saya beli 2 bulan saya jual, saya dapat untung 1 ekor 12 juta. 1 ekor 12 juta Pak? Gimana caranya itu Pak? Ya, saya beli waktu itu usia 3 bulan dengan harga 18 juta. Setelah saya pelihara 2 bulan terjual 32 juta atau 33 gitu. Wah, di situ meyakinkan saya berarti beneran. Nah, bukan cuman ya gimana ya katanya ya, gitu. Nah, disitulah mulai ya impor, dikembangkan kayak gitu. Ya. Terus potensi dari situ dikembangkan sampai populasi sekarang ada ratusan ekor ini untuk F1 dan lain sebagainya. Bukan khusus untuk full blood Pak yang dicetak di sini. Total populasi lebih kurang 100-an lah. Oh 100-an ya. Seperti itu ya. Ini yang diumbar ini untuk full bloodnya Pak ya. Ya kadang full blood diumbar. Apakah ada perbedaan antara yang tidak diumbar sama yang diumbar kayak gini menurut jenengan ini? Ya diumbar lebih bahagia lah. Lebih bahagia, sehat, intinya lebih bahagia dan lebih sehat kayak gitu aja. Bisa melihat kekurangan, mana tahu sakit. Ya kan kita bisa lihat kok udah diumbaran kok masih lesu, diem gitu. Nggak semangat, harusnya kan main terus. Loncat sana, loncat sini, lari gitu. Padahal habitatnya dia memang kayak gini ya, di liaran kayak gitu. Tapi kalau dia masih merasa kurang senang, kurang bahagia, berarti ada sesuatu. Ada sesuatu, entah itu nggak sehat atau nggak apa kayak gitu. Benar. Terus akhirnya memilih untuk menyilangkan kambing-kambingnya ke arah turunannya F1 kayak gitu. F1. Nah, yang tadi di awal tadi untung banyak ya. Terus ke depan perkembangannya seperti apa khususnya di Golden Boar ini Pak Joni? Saya lebih fokusnya ke full blood. Jadi kalau F1 yang ada di kandang saya ini kan untuk edukasi ke teman-teman pemula yang mau beternak kambing bor. Karena kambing bor ini didatangkan tujuannya memang untuk daging. Tujuannya untuk daging, kalau masalah harga bonus. Masalah harga bonus ya? Bonus. Ya bisa ke depannya 100 juta kita nggak tahu, bisa ke depannya 5 juta kita juga nggak tahu. Cuma memang tujuan didatangkan bor ini kan khusus memang untuk daging. Kalau tujuannya di daging itu udah benar. Tapi kalau awalnya untuk harga ya mungkin nanti bisa tersesat. Oh mungkin, gitu ya, kan? Mungkin ya. Gitu. Jadi intinya tujuannya itu bagaimana ke arah daging ya? Ke arah daging. Dan mungkin nanti ujung-ujungnya ini persepsi masyarakat, persepsi orang awam, ujung-ujungnya semuanya memungkin nggak harganya bisa jadi harga daging semuanya? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Yang menjadikan tidak bisa itu apanya Pak ini? Karena kan kita kan berusaha membuat kambing pedaging terbaik. Ya. Nah, kalau dalam itu kan butuh pejantan yang benar-benar genetiknya baik. Kita harus bisa dulu membedakan genetik sama daging. Genetik itu ya bagi saya sih penting.
pejantan sama-sama full blood dengan kawin satu ekor betina yang sama, itu nanti hasil anaknya beda. Tergantung dari pejantannya juga, walaupun betinanya sama ya. Walaupun betinanya sama ya. Tapi kalau pejantannya sama, indukannya berbeda, nanti hasil anakannya kurang lebih hampir sama. Berbeda juga. Bisa berbeda. 50% juga genetiknya. Nggak dominan yang jantan, Pak? Harusnya, saya juga pemula ya, mungkin saya bisa salah. Ya saya tahunya darahnya 50% dari jantan, 50% dari betina. Ini yang terjadi di lapangan, sepengalaman yang terjadi di sini kayak gitu. Atau gimana Pak di Pajan ini? Kadang nggak tentu ya, Mas ya. Bisa lebih dominan pejantannya genetiknya. Kadang juga ada lebih dominan yang betina. Karena ini perkara genetik, perkara makhluk hidup ya. Ini bukan masalah soal matematis, Pak ya. Jadi kita nggak tahu ya. Secara teori memang lebih dominan yang jantan. Tapi praktek di lapangan terkadang berkata lain, bisa dikatakan seperti itu ya Pak Jani ya. Iya benar Mas. Nah, kemudian yang kandangnya di sini Pak, ini dibikin yang semi umbaran seperti ini, itu memang dari awal konsepnya seperti ini atau akhir-akhir baru menemukan yang konsep semi umbaran? Baru akhir-akhir ini Mas. Karena dulu kandang saya sebenarnya kandang untuk etawa. Oh, dulu pemain etawa sebenarnya. Ya, pernah pelihara etawa 5 ekor ya, untuk ya sekedar hobi-hobi lah gitu, meluangkan waktu, ya, mengisi waktu pelihara 5 ekor. Tapi akhirnya lebih tertarik ke bor. Dari segi gemoynya. Oh, dari segi gemoynya sebenarnya bukan di awal tadi, bukan dari harganya yang terlalu wow, dari gemoynya dulu baru tahu harganya wow, terus ditekunin kayak gitu. Iya benar Mas. Terkait dengan kendala Pak, kendala yang dialami khususnya di Golden Boer selama ini, selama berternak kurang lebih 4 tahun atau 5 tahun ya? Ya, lebih kurang seperti itulah, 4-5 tahun. Ini kendalanya apa yang terjadi khususnya di kambing Boer ini? Kendala yang terjadi ya biasalah operasional lah untuk pakan. Ya. Jadi kita beternak itu kan butuh pakan ya, ternak kita. Nah, kita udah menyediakan bank pakan atau belum? Kalau belum itu sangat membebani. Sangat membebani. Ketika semua pakan beli Pak, apakah masih ada nanti space untuk keuntungan? Apakah itu malah nantinya bisa menjerumuskan ke arah kerugian? Kemungkinan akan rugi. Kemungkinan akan rugi ya teman-teman. Kemungkinan akan rugi. Kalau semuanya hitungannya. Kalau mau secara realnya, kita bayar uang listrik. Kita bayar uang air, pakai pompa air sanyo bisa rusak, segala macam vitamin apa segala macam obat-obatan. Kalau pengalaman saya yang pribadi, mungkin saya juga sebagai pemula ya butuh bimbingan juga dari senior-senior kita ya. Siap. Saya selama ini rugi kalau beternak yang sistem seluruh kalau F1 lokal saya kawinkan dengan full blood, menghasilkan F1, hitungannya saya rugi karena saya gaji SDM, pakan saya beli, nah itu hitungannya nggak masuk. Gitu. Jadi dalam artian harus menyediakan bank pakan yang luas. Cocok, itu semua masuk kantong. Dan toh ini juga Pak ya, kalau ketika kita nggak punya lahan yang luas juga susah ya. Untuk menyediakan bank pakan tentunya. Ya carilah alternatif ya. Semua tahu kok pakan yang baik itu apa. Ya protein yang cukup berapa. Semua tahu hitungan, tapi harganya kan berubah-berubah. Polar kadang harganya bisa naik, bisa turun. Begitu juga jagung, semuanya bisa naik turun harganya. Jadi bisa disiasati, di mixing kayak gimana, yang penting dari segi nutrisi, karbohidrat, dan juga energinya, protein tercukupi gitu Pak ya? Iya, intinya cari yang murah. Cari yang murah. Jadi dalam artian gini Pak ya, kalau memang beternak itu kan kadang orang melihatnya, wah ini ternak 1 tahun 2 tahun kebeli ini kebeli itu kalau full breeding dan mengandalkan pakannya pemuda-pemuda yang malas ngaret itu, kalau kita benar-benar hitung sebenarnya sangat-sangat menipis atau bahkan minus ya. Minus Pak. Benar.
Kalau bener mau dihitung secara realnya dan buka-bukaan lah, ayo lah. Nah, ini intinya breeder Pak ya, bukan Breeder, kita breeder. breeder ya, kita bicara breeding ya. Seperti itu. Kecuali kalau memang itu kita hanya sampingan atau semi tabungan gitu, beda lagi. beda lagi. Nah, untuk menyiasati hal itu, minimnya pemasukan ketika kita breeding domba-domba yang kambing-kambing yang genetiknya masih kayak semi lokal dan lain sebagainya, itu berarti sekali lagi ketersediaan bang pakan tadi Pak ya. Betul. Mungkin bisa disiasati dengan sewa dulu atau Iya, kayak benar Mas. begitu ya. Benar. Jadi peternak itu tidak semudah membalikkan telapak tangan lah ya. nggak enaknya. Nanti kan kalau udah terjun, udah dipraktekkan sendiri kan tahu kendalanya. Tapi pasti ada solusinya. Ada solusinya pasti Ayo ada kita siasatin ya, bagaimana supaya bisa ya berkelanjutan lah. Kalau udah kita mulai kan, kalau berhenti kan sampai tengah jalan kan ya gimana ya? Ya harus sampai titik darah penghabisan. Sampai titik darah penghabisan. Kan nggak sudah diniatin kayak gitu. Ini untuk lepasannya Pak, diliarkan kayak gini, semi umbaran gini, digilir setiap koloni, setiap kotak kayak gitu, atau gimana ini? Kadang saya gilir. Digilir ya? Digilir. Yang pasti ketika diumbar kayak gini, ini ya apa, kita perhatikan nggak terlalu banyak, hanya satu pejantan atau kayak gitu untuk mempertahankan galur-galur kan. Di kambing pur ada galurnya kayak gitu. Iya benar. Nah ini ya, di samping saya juga ada ini Pak ya, tanaman indigo vera semacam ini. Ini semuanya juga untuk pakannya atau kayak gimana ini untuk indigo vera? Untuk pakannya. Saya masih punya lahan di sana lebih kurang dekat-dekat sini 0,5 hektar. Saya tanam pacong. Di sana ada lebih kurang 1000-an meter. Itu juga tanam pacong. Tapi masih tetap beli juga. Masih untuk tetap beli. Populasi yang lebih kurang 100 lebih. 100 lebih itu ya. Masih beli. Nah ini teman-teman. Nah teman-teman kalau pengen main-main ke sini gitu, yang setelah lihat video ini atau juga sudah tahu Golden Boar Indonesia ya, itu diperbolehkan atau gimana Pak? Oh ya, paling seneng saya bisa ngobrol ngopi. Tambah teman, tambah relasi lagi gitu ya. Iya. Beneran kan nggak harus beli. Pertama kan belajar dulu. Kalau udah pasti, udah yakin ya, baru mulai beternak. Tapi ya sebelum beternak itu ya jalan-jalan lah, ngobrol-ngobrol. Siap. Nah ini teman-teman. Nah seperti ini kambing-kambing burnya yang di sini di Golden Boar Mojokerto. Kecamatannya apa Pak di sini Pak? Kemlagi ya. Ya. Ini ada di Google Map itu, dicari Golden Boar Indonesia. Oh enggak, nanti paling handphone aja aku Sherlock aja. Oh gitu sih Sherlock. Atau mungkin di Golden Boar Indonesia ada punya akun medsos sendiri di apa? Facebook aja. Facebook ada Golden Boar Indonesia Boar, gitu ya. Uploadan bisa diikuti, uploadan. Kalau di sini memang kurang puas menontonnya, bisa diikuti di Golden Boar Indonesia ya, Facebook aja. Di TikTok dan lain sebagainya belum ada Pak Joni? TikTok ada. Oh TikTok ada ya, Golden Boar Indonesia. Namanya Golden Boar Indonesia ini dilihat, dengar dari namanya aja orangnya sudah berpikirannya ini wah sesuatu yang wah gitu. Atau memang tujuannya kedepannya juga seperti itu Pak? Saya kedepannya paling mau pelihara full blood khusus full blood, genetik yang benar-benar kita anggap layak, kita track record ya. Prestasinya apa aja sehingga layak untuk kita kembangkan di sini. Jadi mungkin kalau gitu seluruh pakan beli pun insya Allah tetap ini Pak ya, tetap berlebih. Tetap berlebih, tetap dapat ya. Kalau memang mainnya seperti itu. Jadi apa ya istilahnya wong Jawa rupa nggo. Nah tadi sempat disinggung tadi, ujung-ujungnya nggak mungkin harga daging. Karena kenapa? Karena memang kalau daging untuk ngawin ya, misalkan genetik bagus, pejantan kayak gitu Pak nggih. Nanti bisa ngawin berapa, tapi percepatan pertumbuhannya juga beda yang dihasilkan anakannya kalau yang full blood nggih. Iya benar Mas. Seperti itu. Nah itu dari Golden Boar Indonesia seperti ini. Kalau pola pakannya sendiri Pak di sini untuk hijauannya mixing antara rerumputan dan leguminosa kayak gitu atau gimana? Ya kadang di mix Pak. Apa yang ada lah. Kalau ada indigo ya indigo. Ada rumput ya kita kasih makan rumput. Gak milih kok.
Kambing-kambingnya keren luar biasa. Kalau untuk ininya sendiri Pak, untuk konsentratnya beli jadi atau Beli jadi. beli jadi ya? S20. Oh, S20 yang dari Blitar, Iya, dari iya, Kademangan itu Pak Iya. Imron. Oh iya ya seperti itu nggih. Iya. Nah ini lagi agresif sekali nih kambing-kambingnya. Oh ini kebetulan anu Pak ya, pas pejantannya Iya. 2 keluar ini, tapi kan sedikit dalam pengawasan. Tapi biasanya kalau yang diumbar keluar hanya 1, 2, tetap 1 1 ekor untuk Iya. jantannya. Kebetulan kita kan di bawah pengawasan, jadi nanti tahu. Takutnya nanti kan ketika diumbar yang satu ngawin, yang satunya juga ngawin juga kayak gitu ya. Benar. Nah ini makanya break-break kayak gini. Baik Pak Joni, ini terima kasih banyak atas waktu yang diberikan sore hari ini. Mungkin kita jumpa lagi di lain waktu dan lain kesempatan, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi gitu. Mungkin ada yang mau disampaikan khususnya untuk penggemar, penghobi kambing bur yang ada di Indonesia. Tetap semangat. Itu ya. Oke, siap. Terima kasih banyak atas waktunya, berkah bermanfaat untuk Golden Boer Indonesia dan juga peternakan di seluruh Indonesia, khususnya penghobi dan pecinta kambing bur. Salam sehat, salam sukses, berkah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.